or you don't put it. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Hari ini saya sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa supaya apa yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebenarnya itu ada dua. Yang di sini yang saya bahas adalah pengenalan nama-nama dari keempat Khulafaur Rasyidin. Terus untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang substansi dari keempat Khulafaur Rasyidin tersebut. Yang pertama, sebelum itu, apakah dari anak-anak semua sudah hafal dari 4 nama Khulafaur Rasyidin? Apakah? Jawab. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Umar. Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Pinter, sekolah barang. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq. Yusuf. Yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq memiliki Abu Bakar Siddiq lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Beliau adalah teman akrab dari Rasulullah. Beliau adalah seorang saudagar kaya, dikenal jujur, bijaksana, dan tidak pernah menyembah berhala. Beliau adalah orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Makanya beliau dijuluki dengan julukan As-Siddiq. Salah. Masa kepemimpinan dari Abu Bakar adalah 2 tahun 3 bulan 10 hari yang berfokus pada penataan kembali akidah kaum muslimin pasca wafatnya Rasulullah SAW. Kan kalian tahu sendiri bahwasanya setelah Nabi Muhammad wafat, di keadaan di Mekah, orang-orang Islam di Mekah akidahnya sudah mulai berantakan, sudah tidak berpegang teguh pada Islam. Ada yang banyak mengingkari zakat, ada yang tidak mau membayar zakat, banyak yang murtad. Maka dari itu tugas dari Abu Bakar Siddiq adalah menata akidah kembali dari orang-orang Mekah. Baik, yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Beliau lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi. Lahir 13 tahun setelah Rasulullah SAW. Dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berani. Beliau sebelum masuk Islam adalah seorang penantang, seorang yang melawan agama Islam. Dan sebelum Umar bin Khattab ini masuk Islam, beliau adalah orang kafir. Beliau masuk Islam dikarenakan mendengar anaknya, pokoknya beliau masuk Islam itu mendengar anaknya mengaji. Jadi beliau mengetahui tersebut, terus beliau tersentuh dan beliau masuk Islam. Oh, berarti sebelumnya itu nggak punya agama? Dia belum beragama Islam? Belum mengenal agama sekalipun? Atau non agama? Mempunyai agama, cuma bukan Islam. Makanya tadi beliau adalah seorang yang menentang Islam, sebelum masuk Islam. Terus singkat cerita dekat pandang ini Umar bin Khattab iku memimpin selama 10 tahun 6 bulan 10 hari. Bisa juga. Baik ya, kemudian yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan.
Beliau lahir di Taif pada tahun 576 Masehi. Beliau lahir di Mekah, dikenal sebagai sosok yang dermawan dan pemalu. Dan sejarahnya beliau menikah dengan 2 orang putri Rasulullah dan mendapatkan gelar. Ada yang tahu gelarnya Utsman bin Affan? Dun Nurain, yaitu 2 cahaya, 2 pedang ya. 2 cahaya karena menikahi 2 putri Rasulullah. Tolong ya anak-anak kondusif. Proses pengangkatan beliau dipilih melalui musyawarah oleh 6 sahabat termasuk Ali dan Abdurrahman bin Auf. Beliau menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun dan dan beliau adalah khalifah yang membukukan Al-Quran. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib, lahir pada tahun 603 Masehi. Beliau lahir di Mekah, dibesarkan oleh Rasulullah, dikenal sebagai pejuang dan ulama. Dalam sejarah beliau terlibat dalam banyak pertempuran, termasuk dalam perang Badar dan perang Uhud. Beliau wafat pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah dan dimakamkan di Kufah. Beliau menjabat menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Ya, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin sebelum menutup saya membuka sesi pertanyaan. Barangkali anak-anak ada yang perlu ditanyakan, mungkin bisa bertanya pada saya. Ya silakan Mas Fajar. Di cerita-cerita terkait dengan para sahabat Pak ya, kan ada deh cerita perang apa itu? Perang Badar Pak ya. Nah, situ kan ada yang punya Pak pedang Zulfikar, siapa itu Pak? Yang memiliki Pak? Pedang Zulfikar Pak. Saya sedih dulu. Ya lupa yang Yang punya pedang Zulfikar. yang pojok bawah itu lupa. Sih. Ya, itu yang pojok bawah itu. Ali. Ya itu. Saya kasih. Muhammad Tarwali. Nah, bagus pertanyaannya. Orang ketika waktu perang atau beliau mempunyai sebuah pedang, yaitu pedangnya bernama Zulfikar. Yang memiliki pedang tersebut adalah sahabat Ali bin Abi. Bukan Umar berarti Pak. Bukan. Yang memiliki pedang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Pak. Ya silakan Pak. Nak Didin, silakan Nak Didin. Kenapa kok cuma 4 Pak? Karena ini khalifah. Setelah 4 khalifah ini, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, itu munculnya dinasti-dinasti yang seperti setelah ini itu adalah dinasti Abbasiyah. Setelah ini dinasti Abbasiyah. Apa ada yang ditanyakan lagi? Ulang. Ya karena untuk mempersingkat waktu sebelum saya tutup, saya tanya kembali dari keempat khalifah ini siapa yang menurut dari anak-anak paling hebat? Umar Pak. Ali Pak. Punya pedang Pak. Kenapa? Punya pedang Pak. Semuanya juga punya pedang. Ayo Umar Pak. Saya punya pedang Pak, saya punya. Kenapa kok Mas Al memilih Umar? Karena jangan setan Mbak, sedangkan manusia setan juga takut. Ini juga salah satu kelebihan dari Umar itu. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, salah kelakuan yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Belum untuk pertemuan kita pada hari ini, marilah kita membaca doa agar apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak. Al-Fatihah. Amin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.